Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Desember. Tentu suasana Natal telah begitu hangat di sekitar kita. Bagi kita yang saat ini sedang mempersiapkan pelayanan Natal, atau kita yang sedang merencanakan liburan bersama dengan keluarga yang kita kasihi, mungkin saat ini kita merasa bahwa spirit di bulan Desember ini cukup berbeda dan cukup menghangatkan. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini masih bersekolah, masih menghadapi ujian, atau masih berkuliah, menghadapi begitu banyak deadline. Saudara, kita bersyukur bahwa bulan ini, di bulan terakhir di tahun 2022 ini, Tuhan masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita, masih dari kitab Wahyu, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-19. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu 19. Kita membukanya di depan kita, dan sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya di bulan terakhir di tahun 2022 ini, kami mau bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih menyertai kami. Kami melihat lagi begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri kami. Dan saat ini kami mau kembali menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk dan dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kami konsentrasi untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di Alkitab yang sudah terbuka di depan kita, mari kita membaca dari Wahyu 19, ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-10. Wahyu 19, kita baca bersama ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat yang kelima, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Terakhir kita akan baca ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, sering sekali di dalam gereja, di dalam ibadah, kita menyanyikan lagu doksologi. Ini mungkin sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi suatu rutinitas ritual yang terus-menerus kita ulang di dalam kebaktian kita. Menyanyikan doksologi di akhir ibadah. Di dalam tradisi gereja tertentu, doksologi bisa dinyanyikan di awal ibadah juga sebagai bentuk puji-pujian terhadap Allah, sambutan kembali kepada Allah yang hadir di tengah-tengah umat. Saudara, doksologi sendiri artinya adalah kita memberikan segala pujian, hormat, dan kuasa kepada Allah yang memiliki segala sesuatu, yang empunya segala sesuatu. Dan saudara, sebagai orang Kristen, aplikasinya keseluruhan hidup kita juga harusnya bukan hanya menaikkan doksologi sebagai nyanyian saja, tetapi juga pada keseharian hidup kita juga mengamini doksologi ini di dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita berikan segala pujian, hormat, dan kuasa hanya kepada Allah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, bagian besar dari Wahyu 19 yang baru kita baca, jika saudara membaca keseluruhan perikop, keseluruhan pasal, saudara akan melihat bahwa Wahyu 19 ini menceritakan sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara, pesta perjamuan kawin anak domba ini bukan pesta pernikahan seperti yang kita bayangkan, ada mempelai laki-laki, mempelai pria, dan kemudian menikah dan ada seremoni dan sebagainya, bukan, tetapi justru ini adalah sebuah perayaan kemenangan anak domba, yaitu Kristus, terhadap nabi palsu, terhadap roh-roh penyesat, terhadap orang-orang yang anti Kristus, dan terhadap kuasa-kuasa jahat, kepada para pengikut roh jahat. Dan saudara,
Ini dirayakan dengan wujud doksologi atau kemuliaan bagi Allah yang dinyanyikan. Nyanyian ini ada di Wahyu 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, saudara, Kristus, anak domba Allah yang tampil sebagai pemenang itu, dia digambarkan Yesus itu tampil sebagai penunggang kuda putih. Ada di ayat 11 sampai ayat yang 21. Penunggang kuda putih berarti kita bisa bayangkan betapa Yohanes yang waktu itu menuliskan bagian ini, dia mengimajinasikannya, memvisualisasikannya itu dengan sangat baik ya. Jadi dia menolong kita untuk membayangkan bagaimana bentuk kemuliaan yang ada pada waktu itu. Dan di ayat 11, 19 ayat 11 dikatakan raja itu menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, kata menghakimi dan kata berperang yang dituliskan oleh Yohanes pada waktu itu, dia menuliskannya bukan dalam bentuk past tense seperti menghakimi atau berperang yang sudah terjadi, tapi justru dalam bentuk present tense, yaitu sedang terjadi, sedang ada penghakiman dan sedang ada peperangan. Artinya saudara, peperangan Kristus dan musuh-musuhnya itu sedang terjadi, terus terjadi, dan akan berpuncak menuju puncaknya nanti pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Berarti saat ini pun, di zaman kita hidup saat ini pun, peperangan itu masih terus-menerus terjadi. Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus telah memenangkan peperangan melawan iblis, melawan kuasa jahat. Tapi perang itu belum usai. Saat ini perang rohani antara pengikut Kristus dan pengikut kuasa jahat itu terus-menerus berlangsung. Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa peperangan kita itu melawan roh-roh di udara. Dan puncaknya perang itu akan berakhir pada saat apa? Pada saat dikatakan anak domba Allah itu memakai mahkota kemuliaan di kepalanya di 19 ayat 12. Mahkota yang dikenakan adalah mahkota kerajaan. Mahkota kerajaan ini menyimbolkan, melambangkan martabat dan kemuliaan raja. Secara kemuliaan Kristus adalah seluruh jagat raya, seluruh dunia, seluruh alam semesta. Dan saudara, semua pasukan itu dikatakan mengikuti dia. Para malaikat, orang percaya, orang-orang kudus, dan dikatakan mereka memerintah dengan Kristus untuk selama-lamanya. Saudara, sebagaimana Yohanes menggambarkan dan memvisualisasikan gambaran wahyu yang dia tuliskan, tentu itu belum cukup jika kita belum mengalaminya sendiri. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalami kemuliaannya jika kita tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Jika kita tidak sungguh-sungguh percaya Kristus, maka kita tidak pernah bisa mengalami apa yang Yohanes gambarkan di dalam wahyu. Perjamuan makan anak domba, kemenangan Kristus, sang penunggang kuda putih itu melawan bangsa-bangsa yang bengkok dan lain sebagainya. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama bahwa di tengah segala kemuliaan, segala hal yang ada di dunia ini, segala pencapaian kita, ingat bahwa ada sesuatu yang lebih mulia. Sesuatu yang lebih mulia itu adalah Kristus sendiri. Saudara, dan hari ini aplikasinya bagi setiap kita adalah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita segala kredit di dunia ini. Saudara, kita mungkin seringkali mendapatkan pencapaian atas hasil kerja dan hasil usaha kita. Dan saudara, itu tidak salah. Karena itu artinya Tuhan memberikan kita kepercayaan dan kita mengolahnya dengan sangat baik. Dan kita perlu mengembalikannya kepada Allah. Ketika kita dipuji, saudara, bukannya ketika kita dipuji kemudian kita menolaknya dan kita tidak mau dipuji sama sekali. Bukan, saudara. Tapi ketika dipuji, kita bersyukur. Dan kita mengembalikan segala kemuliaan dan kredit yang terbesar itu kepada Allah. Saudara, Ulangan 8 ayat 17-18 berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Saudara, sekali lagi, apapun yang kita peroleh di dunia ini, semulia apapun kedudukan, posisi, apresiasi yang kita dapatkan, saudara, mari kita kembalikan segala kemuliaan itu hanya bagi Kristus, Sang Anak Domba. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau yang begitu mulia rela datang bagi setiap kami. Engkau lahir dengan begitu sederhana, Engkau mati dengan begitu dihina, tetapi ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau melalui dan melakukan semuanya itu demi kami. Saudara, saat ini mari kita menenangkan diri di bulan Natal ini, di bulan Desember ini,
Ketika kita melihat ke belakang, mungkin ada begitu banyak hal yang kita dapatkan. Ada begitu banyak apresiasi, ada begitu banyak kemuliaan yang kita dapatkan, ada begitu banyak penghargaan yang kita peroleh. Tapi di antara semuanya itu, ada berapa kali kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Ada berapa persen dari semuanya itu kita merasa Tuhan yang lebih layak menerima segala kemuliaan dan pengagungan. Mari saat ini kita menenangkan hati. Di penghujung tahun ini, kita mau sungguh-sungguh mengembalikan semuanya hanya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan kita mau mengawali tahun depan nanti dengan kembali berserah bahwa apapun yang kita capai, keberhasilan apapun, semuanya juga kita mau kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, yang kami di dalam setiap keberhasilan kami pun, kami mungkin seringkali juga masih jatuh. Kami yang menganggap bahwa kami layak dan paling layak menerima segala kemuliaan. Tapi kami lupa bahwa Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa segala hal yang Tuhan berikan kepada kami, segala kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan, semuanya itu harus kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dan ajar setiap kami Tuhan untuk boleh melihat bahwa setiap apresiasi kami itu juga sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan lewat apa yang kami dapatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di akhir tahun ini, kami mau sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.